seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, minggu ini kita akan membahas mengenai desain grafis yang sempat dibahas juga ya di akhir pertemuan minggu kemarin gitu. Nah, sekarang sebelum masuk, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, desain grafis itu apa? Coba, siapa ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Saya Bu mau menjawab. Jadi Oke. jadi kalau menurut saya desain grafis itu adalah bagian dari ilmu seni visual, Bu. Oke, bagus ya, Naufal. Coba, siapa lagi yang mau menjawab? Saya boleh, Bu. Boleh? Coba. Kalau menurut saya desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan, Bu. Oke, jawabannya cukup baik ya, Ibnu dan juga Naufal. Jadi, anak-anak seperti yang sudah Ibu sampaikan, dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, bahwa desain grafis itu adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan karya yang fungsional dan estetis untuk berbagai jenis media yang proses komunikasinya itu tidak hanya mengandalkan teks saja gitu ya, namun justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Desain grafis itu adalah suatu proses sekaligus hasil dari proses itu sendiri. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong tentang desain grafis nih, di sini pasti ada hubungannya dong dengan desainer grafis, yang dimana itu adalah seseorang yang membuat atau menciptakan karya-karya desain grafis. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, selain yang Ibu sebutkan tadi gitu ya, sebenarnya tugas seorang desainer grafis itu apa sih? Coba ada yang mau bisa menjawab? Menggambar coret-coret itu biasanya desainer grafis, bukan, Bu? Oke, menggambar coret-coret banget ya Ibnu ya. Oke, coba anak-anak yang lain bagaimana nih pendapatnya mengenai desainer grafis? Mungkin selain Ibnu? Kalau menurut saya, Bu, sebagaimana arti dari desain grafis itu sendiri, jadi seorang desainer grafis itu tugas utamanya yaitu untuk menyampaikan pesan secara visual, Bu. Nice answer ya, cukup baik Asri. Coba sekarang bagaimana pendapat Reja nih mengenai seorang desainer grafis? Pendapat saya itu Bu, seorang desainer grafis bisa disebut gitu sebagai pemecah masalah Bu untuk kebutuhan komunikasi visual. Oke, bagus ya Reja. Cukup beragam nih anak-anak jawaban kalian. Sebelum itu Ibu mau mendengar pendapatnya Naufal dulu nih. Gimana Naufal? Oke, jadi kalau menurut saya itu sependapat gitu Bu dengan Reza dan juga Asri. Oke, baik anak-anak. Jadi tugas utama seorang desainer grafis, nah betul ya seperti yang dikatakan Reja, yaitu menjadi pemecah masalah untuk kebutuhan komunikasi visual. Terus betul juga apa yang dikatakan oleh Asri tadi, bahwa seorang desainer grafis itu memiliki tanggung jawab untuk mengubah komunikasi verbal menjadi komunikasi visual, agar suatu pesan itu dapat diterima dengan lebih mudah, diiringi estetika dan pencitraan yang lebih baik. Jadi bukan hanya menggambar coret-coret ya Ibnu ya. Iya, baik, Bu. Tapi, Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, boleh, Bu? Oke, boleh. Mau bertanya apa Ibnu? Ya, tentang desain grafis. Jadi sebenarnya apa yang harus diperhatikan sih, Bu, dalam membuat sebuah desain grafis itu? Minggu kemarin lupa. Oke, nggak apa-apa. Sebelum itu, dan sebelum Ibu menjawab, Ibu ingin teman-teman kamu dulu nih yang menjawab ya. Karena sebenarnya sudah Ibu sampaikan nih secara kilas gitu ya, di akhir pertemuan minggu kemarin nih. Yang harusnya masih pada ingat ya anak-anak. Benar Bu, mau diingat dulu. Iya, sok boleh Ibu kasih waktu 10 detik ya untuk mengingat. Oke anak-anak? Baik, Bu. Siap. Ayo Bu. Sudah ya mengingatnya anak-anak, jangan terlalu lama ya. Nanti malah memikirkan hal-hal yang lain-lain lagi. Coba, Naufal. Ya Bu, kenapa Bu? Coba kamu yang pertama jawab dulu ya pertanyaan Ibu tadi. Oke lah Bu, kalau gitu ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah desain itu kita harus memperhatikan unsur-unsur desain grafis dan juga prinsipnya Bu.
Oke, bagus ya Naufal. Coba sekarang Asri ada, Asri? Ada, Bu. Oke, tunggu dulu ya Asri. Ibu mau dengar dulu pendapatnya Reja nih. Coba Reja sebutkan apa saja sih unsur-unsur desain grafis itu? Kirain mau Asri dulu, Bu. Ya udah, baik, Bu. Di dalam unsur desain grafis itu ada garis, bidang, tekstur, ruang, terus juga ukuran, dan juga ada yang terakhir itu warna, Bu. Nice, bagus ya. Eja sudah bisa menjawab. Selanjutnya baru nih Asri. Coba sebutkan prinsipnya. Itu ada apa aja? Jadi prinsip desain grafis itu ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, irama, dan juga kontras, Bu. Oke, bagus sekali ya anak-anak, jawabannya sudah betul ya semuanya. Jadi untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah desain grafis itu unsur-unsur dan juga prinsipnya itu sendiri ya anak-anak, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, itulah yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah desain grafis. Karena ketika kita ingin memaksimalkan sebuah karya desain grafis, untuk menunjang sempurnanya karya desain grafis itu tidak terlepas dari unsur dan juga prinsip desain grafis itu sendiri. Gimana, Ibnu? Apakah sudah jelas dan sudah terjawab? Alhamdulillah jelas, Bu. Terima kasih. Apakah semua unsur itu harus dipakai semuanya, Bu, agar desain terlihat lebih baik dan sempurna? Oke, sebenarnya tidak semua unsur itu harus dikombinasikan secara bersamaan dalam satu desain ya. Seringkali juga ada satu unsur yang mendominasi pengerjaan sebuah desain. Jadi tergantung nih bagaimana hasil yang diinginkan. Kadang-kala juga ada sebagian desain yang menuntut salah satu dari unsur tersebut harus diprioritaskan. Jadi ada penekanan di dalam setiap unsurnya gitu, Asri. Kalau prinsip juga sama, Bu, tidak harus semua dipakai. Coba kira-kira Naufal, menurut kamu nih, Naufal, kalau prinsip itu apakah harus dipakai semuanya apa tidak nih, sesuai dengan pertanyaan Ibnu? Saya kurang tahu, Bu. Hehe. Coba yang lain kayaknya lebih tahu, Bu. Oke, coba kalau gitu menurut Reja deh. Reja gimana Reja? Kalau menurut saya, Bu, kita perlu gitu menggunakan semua prinsip juga dalam membuat sebuah desain agar memang itu lebih terlihat menarik dan juga informasi yang kita ingin sampaikan itu benar-benar tersampaikan gitu. Oke, kalau menurut Asri bagaimana? Kalau menurut saya tidak harus mencakup semua prinsip, Bu. Jadi sesuai kebutuhan dari karya desain yang kita buat aja, Bu. Oke, anak-anak, Ibu tambahkan ya sedikit. Jadi sebenarnya dalam membuat sebuah desain itu alangkah baiknya di dalam desain tersebut terdapat prinsip-prinsip desain. Balik lagi ya ke definisi awal desain grafis itu sendiri, bahwa desain grafis itu bukan hanya sekedar karya ya anak-anak, melainkan juga sebagai media penyalur informasi. Nah, ketika kita membuat sebuah karya yang di dalamnya itu terkandung prinsip-prinsip, maka hasil dari karya desain grafis itu akan lebih menarik. Dan ketika sebuah karya menarik, itu akan memudahkan dalam penyampaian informasi. Seperti itu ya, anak-anak. Oh, seperti seperti itu ya, itu Bu. ya, Bu. Iya, seperti itu anak-anak. Oke, kalau gitu Ibu langsung ke materi.